Coba Bu belajar buat nekuk. Enggak dicoba tadi yang nekuk kesulitan kanan itu. Yang sini. Iya. Oh. Dicoba. Sudah lumayan. Sudah lumayan. Tapi masih enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Budiono Jarok Terapi. Kali ini saya ada pasien keluhan sakit lutut, tidak bisa ditekuk kaki kanan, kaki kiri. Sakit kalau jalan lututnya. Lututnya enggak. Yang kiri. Oh ini. Iya. Oh itu saraf kejepit. Menjalar sampai Iya. sini. Nah, yang kiri saraf kejepit, yang kanan bekas cedera. Iya. Silakan duduk dengan tenang, jangan banyak bergerak atau Karena di perlu masker tapi sakitnya ini sakit yang bukan yang rahasia, bukan yang seperti kemarin ada bukan remaja yang sudah dewasa, perempuan dewasa sakit minum lah itu kan sensitif itu Tekanan darah sistolik adalah 150 mmHg. Tekanan darah diastolik adalah 103 mmHg. Detak jantung adalah 85 beat per menit. Tekanan darah sistolik Anda tidak normal. Tekanan ini alat periksa bukan setrum. Bukan setrum, nggak terasa. Oh. Nah, untuk memastikan sakitnya itu tadi yang saya bilang saraf kejepit itu di sini. Nah, itu yang kaki kiri. Tidak pernah ada keluhan lambung. Kadang-kadang. Nah, misalnya terbaca ada masalah lambung juga. Iya. Nah, ini lama-lama yang kiri ini menjalar ke pinggang atau pinggul yang saraf kejepit itu. Yang ini. Enggak sama. Sama. Oh, kiri enggak kanan beda. Oke, Ibu, ini ada masalah cedera lutut sama kan kaki kanan sama kaki kiri ada saraf kejepit plus sakit lambung. Nah, untuk itu yang diterapi ya tiga-tiganya. Ngomongnya bebas Bu, boleh ikut ngomong. Kalau mau tanya apa boleh. Geli Bu. Celeng. Oh, celeng. Celeng. Celeng itu bahasa sana itu ada yang hitam. Celeng. Celeng. Ya ini kebiasaan atau gaya terapi saya ya sambil ngomong-ngomong gini aja, nggak usah tegang. Boleh Bu ngomong Bu, jangan tegang. Yang antar itu. Alhamdulillah. Saya ini agak lupa ingat Mas ini. Saya seragamnya beda ya. Yang siapa ya Mas ya? Kalau kesini malam-malam. Malam-malam. Ya jam 8. Oh iya. Biasanya emang kawasan Sarungan. Oh itu makanya saya jadi pangling. Dulu yang keluhan apa tangan yang susah susah diangkat. Sekarang sudah alhamdulillah sudah normal.
Ya sengaja untuk ibu ini tidak saya sebut nama karena itu privasi. Yang saya tampilkan secara penuh adalah orang-orang yang memang mau, untuk yang tidak dipaksa. Karena itu hak asasi atau privasi masing-masing orang. Dan untuk terapi yang penanganan atau pengobatan pasien, saya tidak bisa memberikan secara detail untuk tutorial atau apa, karena saya harus konsentrasi untuk pengobatan pasien. Yang jelas yang perlu dipijat untuk masalah ibu ini, ada masalah saraf kejepit di bagian kaki kiri, itu yang kejepit. Sepertinya yang kejepit di area pinggul. Jadi saraf kejepit itu ada area pinggul, ada area pinggang atau lumbar. Boleh mas ngomong mas. Mau tanya, mau komen apa boleh. Supaya nggak sepi. Kejepit ini. Iya, yang seperti ini kan ya memang Kesalahan apa mas? Apa salah gerak atau bagaimana atau? Ya sepertinya. karena pernah jatuh itu. Yang pernah jatuh itu Hmm. nyata, yang untuk kaki kanan. Ini kadang yang saraf kejepit itu bisa karena jatuh. Waktu itu ada dampaknya juga. Bisa karena kepleset. Iya, atau- sering kepleset itu. itu. Soalnya depan kamar mandi itu air, Lah, genangan air itu loh. Iya. Ah. Mestinya depan kamar mandi kasih uang aja, Bu. Iya, malah kepleset. Alah. Seperti yang kemarin masuk di TV 11,8 triliun itu. Korupsi yang dicita itu. Lah itu kalau kepleset empuk. Lah ibu ini yang antar kok menengah tanya, bukan apa-apa. Tetap merasakan ini. Iku ya penyakit lagi. Oh mau bisa juga. Enggak, Oh, enggak tahu saya tahu Oh, iya, kita. terserah. Maksudnya apa? Kapan-kapan PE. Ya boleh. Kalau sekarang Kenapa? barangkali belum berani. Pada nanti. diabetes Mbak Cita itu. Oh iya, ya. Kalau yang seperti itu kadang-kadang pijat itu hanya membantu untuk bisa sembuh itu dari pola hidup. Itu pun kalau penyebabnya non genetik. Kalau genetik ya kadang untuk normal seperti pada umumnya sulit, tapi tidak harus normal seperti pada umumnya karena memang pembawaannya. Seperti halnya orang darah tinggi karena genetik atau faktor keturunan 150. Ya kalau memang sejak muda pembawaannya segitu, ya nggak apa-apa. Nggak harus diturunkan ya karena memang nggak bisa pembawaan. Tapi normal untuk orang itu. Oh. Iya, nggak apa-apa. Walaupun diabetes juga gitu. Kalau Anda sekitar 200, di bawah 300 untuk yang genetik mungkin biasa saja. Yang penting jangan 500. Jadi untuk supaya bisa menenangkan pikiran penjelasan saya bahwa memang ya seperti itu kalau pendapat saya. Ini non genetik. Non genetik. Ibu bukan genetik. Bukan. Kalau bukan genetik biasanya bisa diterapi, diperbaiki pankreas, mengatur pola hidup sehat terutama pola makan. Tapi diabetes itu tidak hanya dari pola makan, pola pikir pun kadang-kadang berpengaruh. Tapi kalau memang nggak ada faktor genetik, insya Allah ya bisa. Bahkan di sini nggak saya tulis itu karena kadang itu memang sebagian genetik.
nanti tanya kok nggak bisa sembuh. Memang kena tiang. Ya banyak yang nggak saya tulis di sini stroke. Ya kalau orang stroke yang baru sebulan 2 bulan mudah. Kalau yang stroke sudah 5 tahun bawa ke sini katanya sulit. Seperti kanker. Kalau ini tamium tumor saya tulis, kanker nggak saya tulis. Saya khawatir yang datang sini stadium 4. Yang sudah habis operasi, sudah sering kemo, sudah stadium 4 datang ke sini, ya itu saya repot. tinggal nunggu daftarnya baru sini itu repot. Kalau stadium 1, stadium 2 insya Allah ya masih bisa, dan sering yang seperti itu ya sembuh. Nomor WA itu semuanya aktif nih. Jenengan mana? Ya aktif dua-duanya. Yang sering jenengan tahu sing pundi? Kalau yang saya bawa yang ini yang pertama ini yang saya taruh di rumah, barangkali saya ada keluar di perjalanan nggak bisa dibel, mungkin bisa ngebel yang ini. Kalau ini rencana bikin YouTube itu karena belum saya unggah, masih persiapan, baru tadi malam saya mulai untuk YouTubean. Untuk yang pasien ini, shooting pasien ini. Nah nanti kalau sudah mungkin 2-3 hari, kalau sudah ada yang saya unggah baru saya informasikan atau saya buka. Bahkan saya pasang banner untuk di pinggir jalan sini maupun depan. Iya, Pak. Wong wis tak hati-hati sih, semua ngoten ya. Tapi jatuhnya itu mesti saya bisa nahan kaki ini neko, iki sing serot rono. Wis gak bisa berdiri itu wis. Wis mesti tiba ngene terus di anak kula. Ini itu nanti kadang-kadang yang seperti itu, cedera yang seperti itu mesti bisa juga nanti itu ada gangguan yang seperti ini, nggak harus ngopol, bahasanya itu beser. Besernya ada bahasa medis itu radang saluran kencing atau radang kandung kencing, ada seperti itu. Karena ketarik itu kayak otot keseleo gitu, itu bisa menimbulkan masalah. Nggih kadang, kadang ya lemor-lemor keplek HP lu. Lah, berarti saya ngomong tadi nggak salah. Dikandani ngono gak iso, Mbak. Lah itu gak kerasa, Mbak Dita. Tapi yo gak suwere. Kalau ibu ngomong ini saya betulkan juga. Nggak ngomong pun saya betulkan karena saya tahu ada masalah. Saya merasakan itu ada masalah, cuman saya pancing aja itu. Nek gelem ngomong ya ditandani, gak gelem ngomong ya ditandani ya. Jadi terapi gini tuh memang ya kadang perlu, karena tidak semua penyakit bisa diobati secara medis. Ya salah satunya bekas-bekas cedera, misalnya terkilir, salah urat, kan dokter bisanya ngasih obat, bukan bukan mijeti. Ya kan nggak ada dokter bisa mijet. Kalaupun bisa ya nggak mau. Kapan didandani Mbak Indah? Apanya? Cek ono banyune ngarepe jedeng iku. Lah, wong lek gak iku banyune iku diurupno arek terus amber itu lho Pak. Ada gentongnya di atas itu nanti amber ke bawah. Terus lek wis amber arek saiki ku kena tadi kongkon. Gak kena. Jagakno aku Mbak Dita wis. Percuma tiwas iki lho pegel. Tiwas ngomel. Nggih. Ini yang kejepit, walaupun dipijet pelan-pelan, dia agak pelan. Ya memang terasa ya Bu ya. Wih. Ini yang ke
Ya saluran kencing, kandung kencing. Ya terasa juga, wes. Nah. Cuman ya terus terang Ibu, kadang sakit yang seperti ini ada yang langsung normal, yang ringan mungkin. Tapi kadang yang sering malah yang perlu bertahap, nggak bisa sekali langsung maksimal. Tapi kalau sekedar merasa lebih baik, insya Allah bisa. Dan lagi masalah yang seperti ini, yang saya pahami atau dari pengalaman saya, kalau nggak dibetulkan nanti bisa pengapuran. Pengapuran bukan karena faktor usia dan kekurangan kalsium, tapi pengapuran karena ada hambatan. Penyumbatan kalau di lutut itu yang parah itu bisa menimbulkan benjolan mengeras menjadi tulang keras, akhirnya ya karena ditekuk. Kalau sudah jadi tulang keras, nggak bisa ditekuk. Awalnya cairan, bertahun-tahun menjadi mengeras. Kalau sudah jadi tulang keras, ya banyak yang datang sudah jadi tulang keras. Ya saya bilang nggak bisa kalau yang sudah begitu. Kalau sekitar betulkan sarafnya masih bisa. Kalau ngilangi yang sudah menjadi tulang keras itu ya nggak bisa. Lah bisa seperti itu kadang ya bertahun-tahun, mungkin yang sudah 10 tahun nggak diraukan wis dirasa netok. Ya saya 2 tahun kok ngene to ya obat-obat tak tuku. Kalau 2 tahun ini belum seberapa, belum kasep. Aku ngene iki operasi aku gak iso sholat, bolak-balik dicari. Ayo Menda budal. Wong apik, gawe lombok duduk di antara kelas cetai ra iso kok mbok cek nang arep terus piye ya. Golek ngerepoti sing ngomong. Iya. Kan gitu saya. Sakit Bu. Iya. Oh iya. Ya saya juga saya ukur nek di sakmene gak kuat ya saya kurangi. Nek kuat ya tak terusno. Ini kian nih sedih. Aduh. Alhamdulillah. Saya berpesan. Saya berpesan. Nah ini sudah ada gejala pengapurannya, sudah terasa ada. Yang kanan, karena lebih dulu yang kanan Bu ya, lebih dulu yang kanan bermasalah. Ini yang kanan yang sudah ada gejala pengapuran atau pengampuran yang masih ringan. Pengapuran. Iya, kadang pemahaman orang itu pengapuran. Oh kurang kalsium kan kebanyakan ya seperti itu tinggi beli susu tinggi kalsium ya tidak semua pengapuran itu kekurangan kalsium, ada yang dari cedera terjadi hambatan itu bisa sampai itu sampai tahun-tahunan kok waras-waras ya karena memang bukan itu masalahnya. Vitaminnya gak nyampe ke situ lah. Betul Ibu, karena terhambat tadi, betul. Pas cari tombol nih. Iya. Butuh di sate.
Sarafnya Pakai gak susu. lancar. Ya, sarafnya mengganggu peredaran darah. Sarafnya yang konslet. Mengganggu peredaran darah, akhirnya penyaluran kalsium tidak maksimal. Kemarin ada 1,5 tahun berobat terus. Saya berobat. Saya Kamu juga berobat? Tahu be. Saya sembuh barang obat tahu be sampai yang dari Australia tahu be. Obatnya yang sampai dari Australia. Iya. Masa Allah. Baru 2 negara nih. Lah, saya bilang ini mungkin ibu baru merasakan 1,5 tahun yang lalu berobat sering berobat. Saya yakin sebelum 1,5 tahun itu sudah sering bermasalah, masih belum berat saja. Lah, perkiraan saya cederanya ibu itu sudah di atas 10 tahun. Ternyata baru ingat ya 20 tahun lalu pernah kecelakaan. Nah, Oh iya ya pernah. akhirnya betul. kakinya mengecil dua-duanya, sulit jalan. Berdiri ya didirikan, Ya, duduk kan. ya harus dipegang. Alhamdulillah setelah pijat bisa berdiri sendiri, bisa jalan sendiri, tapi belum dikatakan sembuh. Saya suruh harus kembali untuk menyelesaikan. Kalau mau nggak bermasalah untuk selanjutnya, masih setengah sembuh. Orang sejati yang kemarin Beneran sampai ya Allah. kakinya mengecil. Yakin. Oh, posisi kayak begini kok. Tahunya itu kok enggak waktu jatuh itu ya Pak ya. Kebanyakan waktu jatuh itu tidak langsung terasa kalau ada saraf kejepit atau gangguan uratnya yang biasanya ya berbulan-bulan kemudian atau bertahun-tahun kemudian. Yang berat ya mungkin itu baru sebulan 2 bulan terasa. Nah, itu yang berat. Yang enggak berat 10 tahun kemudian baru terasa bisa. Saya itu ya mungkin sumurnya plak. Iya. Saya tidak biasa. Iya, tapi seperti ini kan belum dipijat. Yang ini, yang ini kan belum dipijat. Nah, itu yang hubungannya dengan, nah yang seperti ini kan belum dipijat aku ya. Oh, dipegang dok. Nah. Ya alhamdulillah ibu ini termasuk ya agak kuat juga dipijat. Yang nggak kuat ya saya lebih pelan lagi. Nah, kalau ini lambung, kan tadi ada masalah lambung. Nah, terdeteksi tadi masalah lambung. Nggak terasa bu bahwa kalau diperiksa masalahnya banyak ya. Iya. Makanya gue lo kata dokter, kena dokter mah enggak. Wis. Terus ya apa sampe niku? Yes papa njaluk pawaras Gusti Allah. Kayak wis ambek sembahyang ya Allah. Kula niki kepingin waras nangis sok lungguh. Nah, salat ngoten lho kan merasa. Amin. Nggih, kula niki apa gak dideloki wong lanang masjid ku. Apa longgone gak bener wong lek sembarang kok gak bener ngoten lho. Aduh ya Allah ya Rahman ya Rahim. La haula wala quwata illa billah. Aduh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh bu bebas. Ekspresi kok. Nah ini lambung. Allahu Akbar. Ya nanti ibu lambungnya enak juga. Tapi jangan kalau lambungnya enak nanti tambahin makan tambah gemuk. Ya permisi bu ya. Apa? Ini benjolannya yang ganjel itu. Ya, ini ya. Ya pelan-pelan.
Ya dilus saja ini. Ya kan ada masalah. Oh ya Allah. Wis suwe aku kan oleh 2 tahun jebak gak iso. Aku lak ngomong sampeyan kan aku Pak sembayang gak iso. Gak iso nunggu plek. Yang gak iso plek itu sudah 2 tahun. Iya. Berarti masalah penyebab masalahnya sebelum 2 tahun itu bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Masalahnya, sumber masalahnya. Wah. Aduh. 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 Nah, ini bisa tambah besar dan mengeras, akhirnya ya tambah jadikan mengganjal, enggak tambah nekuknya tambah jauh. Tambah atas ya. Ya tambah mengeras dan tambah besar bisa yang seperti ini. Ini kenapa kok lututnya nggak bisa ditekuk, nggak bisa maksimal nekuknya. Tambah guyung-guyung ya Mbak Ika. Kene mbok kene kowe. Ekspresi dan apa-apa. Iya, sampai gak dirijetin. Boleh kalau pakai masker Bu, kalau misalnya nanti takut kena kamera. Soalnya nanti Pak, saya ingin lihat apa lekuknya ada perubahan atau enggak. Maaf ini sambil diteguk. Iya, ditekan dulu ya. Ditambah. Wah iya. Aku apa? Oh, Akbar. Aduh, aku apa? Aku apa? Tambah Bu. Apa itu Mbak? Ya diambilkan nanti. Nggak apa-apa sambilnya kalau memang perlu. Aduh. Apa Mbak? Rizky. Hah? Rizky. Ya sudah Bu. Ya, kanan. Alhamdulillah. Wah. Yuk, kok sini nggak sakit Bu? Enggak. Ya karena beda. Kalau yang sebelah sini ini.
saraf kejepit itu. Nah. Aduh. Ini yang jalur saraf kejepitnya, yang di pinggul itu. Nah, kalau ini saraf kejepitnya yang di pinggul. Aduh. Ini osteoporosis juga pengapuran. Yang kanan yang lebih ya. Oh. Yang kiri enggak. Karena ini lebih baru. Oh. Iya. Yang bisa yang kanan itu bukan namanya osteoporosis, bisa namanya osteoartritis. Osteoartritis itu penipisan bantalan sendi atau Karena tersumbat itu iya. Akhirnya pelumasnya enggak. Bukan karena usia ya, Nah, ada yang bilang faktor ini. Wow, mana nggak itu karena pelumasnya tidak maksimal untuk sampainya. Tapi ya dalam jangka panjang ya bisa osteoporosis juga atau pengeroposan tulang juga dalam jangka panjang. Tapi kalau yang sekarang mungkin itu masih osteoartritis, pelumasnya tidak lancar. Wah, aduh, serem. Aduh. Saya kasih bantal panas itu juga enak ya Pak ya? Ya karena saraf kejepit itu kalau kena panas lebih regan. Oh. Kalau kena hawa dingin tambah sakit. Jadi pemicu tambah sakit untuk masalah saraf ini dingin, kolesterol, asam urat, capek itu memicu lebih berat rasanya. AC juga. Kenapa? AC. AC ya termasuk dingin. Iya. Nah, kalau saya bahasakan dingin kan luas. Kalau saya bilang AC nanti dikira es tidak. Tidur di lantai dikira tidak. Tapi bahasa dingin kan luas. Bisa tiduran di lantai, bisa sering minum es, bisa AC. Nah, misalnya coba Bu belajar Mbak nekuk. Enggak dicoba tadi yang nekuk kesulitan kanan itu. Yang sini. Iya. Oh. Dicoba. Sudah lumayan. Tapi masih nggak di sini. Nah itu yang saya bilang nggak bisa sekali. Tapi kan ada bukan. Iya. Alhamdulillah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.